Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-9 di tahun 2023. Di tahun ini ada banyak kalangan saudara mengatakan, baik dari petinggi negara, dari ahli-ahli ekonomi, bahkan termasuk di dalamnya banyak rohaniawan mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun bukan saja suram, tapi gelap. Tahun yang penuh dengan persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi saudara, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita nanti alami, ada firman Tuhan yang saya mau bacakan kepada setiap kita, yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kita memang tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Kita tidak bisa menghindari yang namanya pergumulan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kesulitan, pertentangan, tantangan. Ya, apapun tantangan itu, apapun persoalan itu di tahun ini. Tetapi saudara, kalau Allah ada di pihak kita, saya percaya apapun tantangannya, apapun persoalannya, maka kita akan dimampukan mengatasi segala pergumulan, segala masalah itu. Meskipun banyak orang mengatakan tahun ini adalah tahun yang gelap, tahun penuh dengan masalah, tetapi kalau Allah di pihak kita, kita akan dimampukan mengatasi itu semua. Allah bersama dengan kita akan menjadikan kita menjadi bukan saja mengatasi, tapi kita menjadi pemenang dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-38, saudara. 38 di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau Allah di pihak kita, apapun tantangannya di tahun ini, apapun namanya persoalan pergumulan di tahun ini, kita akan dimampukan untuk mengatasi itu. Bahkan kita bisa mengalami yang namanya kemenangan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana agar Allah ada di pihak kita? Jadi untuk bisa menang, pastikan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Pastikan Allah itu bersama kita, menyertai kita, ada bersama dengan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar Allah itu selalu ada di pihak kita, sehingga kita bisa mengatasi, bahkan mengalami kemenangan, menghadapi setiap persoalan yang terjadi di tahun 2023 ini. Ada dua hal, saudara sekalian. Paling tidak, bagaimana kita membuat Allah di pihak kita, sehingga kita bisa mengatasi tahun ini, bahkan mengatasi dengan penuh kemenangan. Yang pertama, saudara, jadilah orang yang memperkenan Tuhan. Ini kunci yang pertama. Biarlah di tahun 2023 ini kita menjadi orang yang memperkenan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperkenan Tuhan? Saudara, segala hal yang membuat Tuhan tidak berkenan, segala hal yang mendukacitakan Tuhan, segala hal yang membuat Tuhan tidak suka, ingat, kita harus tinggalkan, kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan dari kehidupan kita. Segala hal yang membuat Tuhan tidak berkenan, saudara, kita harus lepaskan dan jangan lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Apa yang tidak berkenan? Saudara sekalian, saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Jadi bagaimana agar Allah ada di pihak kita? Jadilah orang yang berkenan. Bagaimana berkenan? Jangan hidup dalam daging. Sebab kalau kita hidup dalam daging, kita tidak mungkin memperkenan hati Tuhan. Apa sih hidup dalam daging, saudara? Di dalam Galatia pasal yang kelima, di sana disebutkan ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah perbuatan daging, saudara sekalian. Di dalam Galatia pasal 5 mulai ayat yang ke-20. Galatia pasal 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Mulai ayat 19, Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita bisa memperkenan Tuhan? Tinggalkan segala hal yang tidak memperkenan Tuhan. Segala hal yang mendukacitakan Tuhan, yaitu apa? Perbuatan daging. Perbuatan daging jangan lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi perbuatan-perbuatan yang mendukacitakan Tuhan kita tinggalkan, tetapi hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Tuhan suka, yang membuat Tuhan berkenan, kita kejar, kita usahakan, dan kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa memperkenan Tuhan sehingga Allah ada di pihak kita? Yang pertama, yang tidak memperkenan Tuhan kita tinggalkan, yang memperkenan Tuhan kita kejar, kita lakukan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah pertanyaannya, hal-hal apa sih yang membuat Allah atau Tuhan berkenan kepada kita, saudara sekalian? Nah, saya akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, bahwa Allah memberi upah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana kita memperkenan Allah? Jadilah orang yang terus beriman. Kita harus yes, katakan amin terhadap firman Tuhan, mengimani dan mengamini apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, dan kita terus hidup di dalam iman kita kepada Tuhan, saudara. Jadi dengan iman itu, hidup dalam iman, mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, maka itu akan membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa sih buktinya kita beriman kepada Tuhan? Buktinya adalah hidup kita terus mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan mengatakan Allah menyediakan yang namanya upah. Allah menyediakan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu tandanya hidupnya beriman kepada Dia. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah poin yang pertama. Bagaimana agar Allah di pihak kita? Jadilah orang yang memperkenan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau ia jatuh, tidak tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang
tangannya. Artinya saudara, walaupun orang hidupnya berkenan, bukan berarti lepas dari masalah, bukan berarti lepas dari pergumulan. Tetap ada masalah, tetap ada pergumulan, bahkan mungkin masalahnya besar. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang berkenan, maka Tuhan akan menopang tangan kita, Tuhan akan menopang kehidupan kita, sehingga kita bisa bangun, bangkit, dan mengatasi setiap masalah itu. Bahkan kita hidup sebagai seorang pemenang. Itu yang pertama. Bagaimana agar Allah di pihak kita sehingga kita dimampukan mengatasi setiap masalah di tahun 2023. Jadilah orang yang memperkenan Tuhan. Hal yang kedua bagaimana agar Allah itu ada di pihak kita adalah saya akan bacakan dari kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini adalah pesan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua harus merebut tanah perjanjian yang tentunya harus menghadapi banyak lawan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi ada pesan Tuhan kepada Yosua dan ini juga menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Yosua pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi hal yang kedua, bagaimana agar Allah itu ada di pihak kita, sehingga kita boleh dimampukan mengatasi segala masalah, pergumulan, persoalan di tahun ini adalah perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu firman baik siang maupun malam. Perkatakan saudara dengan lidah kita, dengan bibir kita. Katakan firman Tuhan. Renungkan itu firman siang dan malam. Jadikan firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita waspada, hati-hati. Jadi saudara, di tahun ini masalah tidak bisa kita hindari. Tetapi dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, saudara, kita juga harus tetap dengan hati-hati, dengan waspada. Dengan cara bagaimana? Perkatakan firman, renungkan firman itu siang dan malam. Maka sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua di sini, Tuhan mengatakan perjalananmu akan berhasil, bahkan akan beruntung. Saudara, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, kita memperkenan Tuhan, kita memperkatakan firman siang malam, dan firman itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Bahkan Tuhan akan membawa kita mengatasi masalah itu, berhasil mengatasi persoalan itu. Bahkan Alkitab berjanji Tuhan akan membawa keberuntungan dalam hidup kita. Jadi saudara, itulah dua hal. Perkatakan firman. Firman mana yang harus kita katakan? Semakin banyak firman yang kita katakan, itu semakin baik. Puji Tuhan. Tapi ada satu ayat saudara, satu firman yang perlu kita katakan di tahun 2023 saudara, yaitu terambil dari kitab Filipi. Yang terambil dari kitab Filipi saudara, yang mengatakan demikian, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan tulis melalui Rasul Paulus. Dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah saudara, firman Tuhan ini kita perkatakan hari demi hari. Dan katamu, ketika kita mengatakan firman Tuhan ini, katamu diganti dengan kataku. Sehingga firman Tuhan ini akan berbunyi demikian, saudara. Kita memperkatakan firman, dan firman ini akan menjadi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Atau Allahku akan memenuhi segala keperluan keluargaku, segala keperluan gerejaku, segala keperluan usahaku, segala keperluan bisnis pekerjaanku, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ini biarlah menjadi perkataan iman kita, saudara. Bahwa apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita hadapi di tahun ini, kita percaya bahwa Allah akan memenuhi apa yang kita perlukan. Ya. Di situ dikatakan yang menarik, segala keperluan. Ingat, di sana bukan segala keinginan, tapi segala keperluan. Hal yang kita perlukan di dalam mengatasi tahun 2023 ini, Tuhan akan memenuhi. Oleh sebab itu saudara, itulah pesan Tuhan di awal tahun 2023. Jadi meskipun masalah persoalan datang, mungkin bukan saja 1, 2, 3, datang berbarengan menyerang kita saudara, melanda hidup kita. Tetapi kalau Allah ada di pihak kita, kita akan dimampukan mengatasi itu semua. Tetapi bagaimana Allah di pihak kita? Yang pertama, jadilah orang yang memperkenan Tuhan. Yang kedua, jadilah orang yang terus memperkatakan firman, siang dan malam renungkan firman, dan firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Maka di sanalah Tuhan akan menyertai kita, memperkenan kita, dan bersama Tuhan kita akan mengatasi setiap masalah persoalan, sehingga kita menjadi pribadi bukan saja pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Haleluya.